Halo teman-teman Ambro Service. Berikut ini adalah cara servis berkala mesin RO rakitan full tipe C5. Mohon maaf, video ini saya berikan contoh secara simulasi ya, agar lebih menghemat waktu. Lakukan pengecekan, servis atau maintenance setiap 1 bulan atau paling lama 3 bulan sekali, supaya setiap komponen mesin RO bisa lebih awet, beroperasi dengan baik dan lancar. Sebelumnya Anda siapkan dulu peralatannya ya. Kain kanebo, botol susu atau botol yang ada ukuran cantumannya, baskom atau ember, gayung, dan arloji. Yang pertama, cek kondisi 3 pre-filter. Pertama-tama, pastikan mesin harus dalam kondisi hidup. Pegang pompanya, dia harus bergetar. Tutup kran merah. Tunggu sampai pompanya berhenti secara otomatis. Lalu cabut steker dari stop kontak PLN. Jika dalam waktu 10 detik pompanya tidak mau berhenti secara otomatis, ini biasanya dikarenakan ada angin yang terperangkap di sekitar mesin RO. Jangan khawatir, kondisi ini adalah normal. Setelah itu Anda bisa langsung mencabut stekernya ya. Kemudian pastikan plastik yang berada di belakang mesin telah terpasang dengan baik untuk menghindari cipratan air agar tidak kena ke bagian pompa, adaptor, dan solenoid. Lepaskan terlebih dahulu housing filter nomor 3. Kemudian di bawah mesin ini Anda boleh sediakan gayung, baskom, atau ember. Selanjutnya buka kran merah. Setelah airnya keluar, Anda siap-siap tempatkan gayung di posisinya housing nomor 3. Dan dalam hitungan 5 detik, Anda keluarkan gayungnya yang sudah terisi air. Lalu tutup kran merah. Dan sekarang Anda pindahkan ke botol susu. Nah, ini adalah kecepatan air yang dilalui oleh filter nomor 2. Dicatat ya kecepatannya. Misalnya nomor 2 output 100 mili. Oke, selanjutnya lepaskan housing filter nomor 2. Dan lakukan cara yang sama untuk pengukurannya. Setelah gayungnya tarik keluar, tutup kran merah ya. Misalnya nomor 1 output sama dengan 240 mili. Nah, dari sini kita bisa hitung selisihnya ya. 240 dikurang 100 yang tadi sama dengan 140 mili. Berarti ada penurunan sekitar 140 mili atau sekitar 58%. Ini sudah bisa kita baca bahwa filter nomor 2 ini sudah mampet. Jadi kalau kondisi seperti ini Anda harus segera ganti filternya ya.
Jika tidak, maka kotoran yang mampet di filter ini lama-kelamaan akan melewati semua saluran dan akan membuat semua komponen mesin RO menjadi bermasalah. Nah, bagaimana seandainya setelah kita ukur penurunannya hanya 20%? Baik, jadi begini hitungannya ya. Kalau penurunannya 20%, itu sebenarnya masih bisa dipakai. Kadang-kadang filter yang baru setelah dipasang juga ada penurunan. Lalu berapa persen kita harus ganti? Saya sarankan 30-40% kita sudah boleh mengganti filter tersebut. Oke, itu tadi cara pengecekan kondisi filter nomor 2. Lalu bagaimana caranya mengecek filter nomor 3? Anda pindahkan sementara filter nomor 3 di tempatnya filter nomor 2. Terus lakukan cara yang sama ya. Kemudian untuk pengecekan kondisi filter nomor 1 seperti ini ya. Lepaskan housingnya. Dan perhatikan bagian dalam lapisan filter ini. Jika lapisan dalamnya telah berubah warna, alias tidak putih lagi, itu berarti kotoran sudah masuk dan menembus ke dalam lapisan ini. Jadi segera diganti ya kalau kondisinya seperti itu. Lalu jika di lapisan depan ini terlihat sangat kotor, tetapi lapisan dalamnya masih putih, tidak usah ganti ya. Jika mau, Anda bisa membersihkannya. Caranya dengan menggunakan semprotan air yang kencang langsung ditembakkan ke bagian-bagian yang ada kotorannya. Atau Anda bisa buka keran, biarkan air mengalir dan arahkan ke bagian-bagian yang kotor sambil tangan menepuk badan filter. Oke, jadi itu tadi pembahasan mengenai cara pengecekan ketiga filter awal. Saya sarankan Anda bisa buat satu catatan kontrol mesin ini ya. Misalnya, setelah Anda mengetahui setiap 3 bulan filter ini biasanya diganti, ya saat tersebut Anda harus cek. Mungkin sudah waktunya untuk diganti. Oke, sekarang yang kedua, cara mengganti 3 pre-filter. Pasang filter spoon di tempat nomor 1. Kemudian filter CTO di tempat nomor 2. Ingat, kedua housing ini jangan dikencangkan dulu. Kasih jarak 5 mili. Dan di bawah housing sudah ditaruh baskom, ember, atau gayung ya. Lalu buka keran merah. Tunggu hingga airnya luber. Tutup keran merah. Kemudian kencangkan housing nomor 1. Lakukan cara yang sama di housing nomor 2, yaitu buka keran merah. Tunggu hingga airnya luber. Tutup keran merah. Kemudian kencangkan housing nomor 2. Nah, sekarang Anda lakukan pembilasan filter nomor 3 di tempatnya housing nomor 2.
Buka keran merah. Buang airnya kira-kira 2 gayung atau sampai airnya menjadi bening. Kemudian tutup keran merah. Setelah itu, lepaskan housing nomor 2. Dan pasang filter GAC di housing nomor 2 yang memang sudah tempatnya di sini. Lakukan cara yang sama ya, jangan dikencangkan dulu. Buka keran merah. Tunggu hingga airnya luber. Tutup keran merah. Lalu kencangkan. Dan sekarang kita lakukan pembilasan ya. Buka keran merah. Buang airnya sampai bening. Lalu tutup keran merah. Baik, sampai di sini untuk filter nomor 2 sudah selesai dipasang dan dibilas. Selanjutnya, filter nomor 3 yang tadi sudah selesai dibilas, langsung pasangkan aja di tempatnya. Ingat, jangan dikencangkan dulu. Buka keran merah. Tunggu hingga airnya luber. Lalu tutup keran merah. Dan baru dikencangkan. Terakhir, Anda buka kembali keran merahnya. Dan hubungkan steker ke stop kontak PLN. Baik, seperti itulah cara servis berkala untuk mesin RO ini ya. Sekian dan terima kasih.